Alright, welcome back to Big Kari Talk Podcast. Kali ini season 2. Kembali lagi bertemu dengan gue Ilvan Yahdi. Dan di season kedua ini kita akan banyak ngobrol dengan banyak orang. Kalau kemarin kan season pertama itu lebih kepada monolog ya, monolog my own opinion. Tapi yang sekarang ini lebih banyak engage dengan banyak orang. Nah, salah satu episode yang paling laris di episode pertama kemarin adalah tentang dimana waktu itu gue ngobrol sama teman karib gue, yaitu Lugas, yang kebetulan waktu itu kuliah sama-sama di London. Kalau gue kerja, Lugas kuliah. Tentang yang namanya kuliah, kerja, dan nikah gitu. Jadi, atau KKN ya. Bahkan Lugas, lu punya blognya sendiri kan, yang lu masukin ya? Ada di WordPress. Ada di WordPress. Nanti kita bisa taruh linknya di YouTube biar kalau pengen penasaran lebih detail bisa masukin ke situ ya. Nah, di video kali ini kita akan berdiskusi tentang pengalaman Lugas setelah pulang dari Inggris kemarin di Oktober. Terus pengalaman nyari kerjanya seperti apa? Terus juga sempat juga punya sampingan jadi Sultan Brompton ya guys ya. Berapa banyak guys Brompton yang lo bawa? Ada 5 kali apa 6 ya? Ngirim 15-an kali ya. Wes gila, 15. Ya lumayan lah, pundi-pundi bertambah lah guys ya. Dan juga yang paling penting itu adalah mungkin juga setelah lockdown ini wisdomnya Lugas itu berubah gitu. Kalau dulu sekedar recap juga ya teman-teman. Kita merekomendasikan buat teman-teman itu untuk kerja dulu several years gitu ya. Untuk kuliah gitu biar semuanya lebih stabil lah. Kalau sekarang nggak tahu nih, kita coba bahas lebih lanjut dari si Lugas sendiri wisdomnya seperti apa. Nah by the way Lugas juga sekarang udah mulai kerja lagi guys ya? Udah mulai Van per Oktober kemarin. Jadi baru Oktober 1 bulan. Lu sekarang aktivitinya apa aja guys sekarang nih? Sehari-hari mulai kerja, jadi udah sebulanan ini kerja, cuman kebijakan di kantor masih WFH. Jadi gue masih full di rumah, begitu juga dengan istri dan juga anak-anak. Jadi anak sekolah cuman online semua, jadi kita full sekeluarga di rumah. Paling ya masih WFH ya, baru ngerasain juga WFH yang biasa kita kerja kantor 9 to 5, mungkin di WFH juga agak sedikit overtime jadinya ya beberapa, karena kan kita WFH tuh dikejar meeting dari waktu ke waktu, koordinasi juga mesti online gitu, jadi mesti banyak penyesuaiannya sih menurut gua. Mesti banyak penyesuaiannya karena memang beda banget ya. Sebelum lu berangkat ke Inggris kan semuanya kantor base semua ya. Sekarang udah full work from home. Nah terus kita ngobrol dikit ya sebelum ngobrol soal lu soal lu dari kerja sekarang gitu ya. Tapi mungkin coba kita ngobrol dikit ya soal lu menjadi Sultan Brompton nih. Karena ini menarik nih kalau untuk dibahas juga. Karena banyak juga karyawan, termasuk gue sendiri lah gitu ya, yang ngerasa kayaknya butuh sampingan gitu, butuh apa gitu. Lu boleh jelasin sedikit aja sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih detail soal kerjaan lu nih guys. Jadi pas gue sebelum berangkat ke UK itu gue juga udah punya vision kan, Carlo. Ini di UK apa nih yang bisa gue usahain nih gitu. Jadi gue nggak mau ngandelin dari duit beasiswa banget gitu, meskipun gue dapat dari duit beasiswa tiap bulannya. Terus gue mikir kan terus ternyata waktu itu UK kan terkenal sama Bromptonnya lah ya. Kalau di kita kan ibaratnya produksi lokalnya UK itu Brompton lah bisa dibilang. Terus waktu itu juga pasar di Indo juga lagi happening, lagi hype, cuman harganya bisa dibilang belum senaik segila ketika harga pas COVID. Jadi harganya masih oke lah, masih wajar lah ya. Masih wajar, belum gila banget kayak COVID. Ya udah, terus gue inget banget pas pertama kali gue juga sebenarnya mikir nih harganya mahal juga kan gitu. Kalau versi basic paling murah aja tuh Brompton tuh yang paling tipe cupunya tuh bisa dibilang 750 pound kan, atau sekitar 15 juta. Kan duitnya nggak sedikit itu kan. Atau mungkin tipe yang paling gede kan bisa dibilang harganya sekitar berapa tuh Van ya? Explore kan 40 juta kan. 40 juta ya. Nah, kan itu kan duitnya nggak sedikit tuh. Apalagi gue juga muterin duit dari duit tabungan gue pas kerja, ya dikit-dikit pakai duit beasiswa, di gue putar gitu kan. Manajemen keuangan gue lah. Yeah. Terus akhirnya gue mutusin ya udah ambil dulu yang tipe-tipe basic itu tadi kan. Ingat ya kita jalan-jalan nenteng-nenteng Brompton. Iya itu nenteng mayan tuh berat banget. Jadi gue pertama kali Brompton tuh sama Ilvan sebenarnya gitu. Pas di London kita nyamperin toko sepeda, kita beli 2. Gue ngajak Ilvan bantuin tantangin. Terus kita jari-jari, itu kita mau ngirim ya pakai DHL kan. Ngirim DHL. Gitu. 12 kilo tantang, hampir 2 kilo sekilo lah, gue lupa tuh. Itu 2 ya, bukan 1 itu ya, 2 ya. Kita masing-masing 1 megang 1 kan? Satu-satu. Terus hujan-hujanan, gue inget banget tuh di Surbiton.
Terus akhirnya ya udah karena kita nggak nemu, akhirnya kita naruh di tempat Ilvan. Nah, akhirnya besoknya baru di pick up sama DHL. Nah dari situ gue belajar, oh ternyata caranya kayak gini-gini. Beli, terus nanti dikirim, terus nanti kena pajaknya di Indo, terus dapat harganya sama ambil margin semacamnya lah. Iya. Gitu. Terus Iya, sampai iya. akhir tahun juga nggak terlalu banyak, sampai baru pas COVID itu COVID. permintaannya tinggi lagi. Jadi Kayaknya karena baru yang masalah banyak. si itu ya, direkturnya Garuda sebenarnya ya. Ya Yang itu salah satu juga salah sih. Ya, salah satunya kan. Jadi sekarang ya. istri tahu kan kalau Brompton tuh harganya mahal loh. Kalau dulu kan wah apa sih ini paling cuman sepeda biasa gitu ya. Jadi ada jokesnya SNI, sepedanya Apa masih tuh? SNI. Apa tuh Sani? Sudah nanya istri. Ada SNI-nya, mesti Oke. approval istri dulu. Oke, Gitu. oke. Ini gue kasih lagu dulu dikit nih. Nah, ini lucu nih kan. Apa? Apa tadi SNI ya? SNI. SNI. Oke. Nah, terus sekarang nah skip. Nah, lu kan sekarang udah jadi inilah ya. Lu masih suka ngirim nggak dari Inggris ke sini? Masih sih, cuman nggak serutin dulu. Jadi target gue mungkin sebulan satu lah at least dikirim. Jadi ya minta bantuan orang di sana juga sih. Karena kan mesti Oke. ngambil, up, delivery gitu-gitunya. Tapi kalau istilahnya lu sekarang lebih ke nyari marketnya di sini atau lu Ya, lebih ya, kayak gitu aja berarti ya? Ada yang mau ya. lu cariin gitu ya? Ya modelisasi ya kerjasama ya. Maksudnya kan join di sana bantuin, nanti di sini gue yang handlingnya sampai Oke. ke customer. Oke. Tapi harganya Gitu. sekarang udah mulai normal belum sih Brompton itu? Cenderung mulai turun, cuman Hmm, masih belum nyentuh harga pas awal banget sih gitu. Jadi belum. masih agak Oke. di atas sebenarnya. Masih agak di atas ya. Jadi maksudnya kalau dari segi margin masih lumayan lah Ya ya. masih ada sih, ya masih ada. Masih ada. Nah yang sebenarnya yang gue heran tuh kalau kita ngomong Brompton ya itu kenapa mereka nggak buka kantor di Indonesia sih, itu a lot of inefficiencies gitu loh kalau kita bicara soal apa namanya, bicara corporate ya. Tapi anyway, Eh, it's another topic eh, to come. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lah tips-tips apa Oke, namanya bisnis Brompton ya guys. Nah siap. kita masuk ke pengalaman lo juga nih gitu ya. Hmm. Gimana guys rasanya lulus kuliah? Lo udah lega ya berarti sekarang ya guys ya? Ya, alhamdulillah lega banget selama setahun. Karena gue S2 bisa dibilang kan, yang di episode sebelumnya gue bilang gue kerja dulu 8 tahun ya, 7 tahun, terus akhirnya gue baru lanjut memberanikan diri untuk lanjut kuliah gitu. Jadi gue mikir, apa gue masih se-capable itu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain sedunia yang mungkin jauh relatif lebih muda gitu. Tapi ternyata alhamdulillah gue bisa apa ya, bisa bilang bangga lah ya, sama puas gitu. Maksudnya bisa compete juga sama anak-anak yang mungkin jauh lebih muda gitu. Terus alhamdulillah kemarin juga tesis sudah submit. Ini masih prosesnya lagi nunggu gitu. Jadi kalau di UK itu pengumumannya agak lama. Jadi gue submit tesis di bulan September. Kemungkinan di ini akhir November ini ada pengumuman nilainya keluar. Baru di bulan Februari graduation-nya. Gitu sih. Oh, oke. Jadi maksudnya sekarang itu berarti lu masih nunggu lah ya statusnya berarti ya. Iya, Tapi kan harusnya masih sih nunggu. udah itu tinggal formalitas doang kan harusnya ya. Ya, nah lucunya di UK itu kan nggak ada sidang skripsi kan, sidang tesis kan. Oke. Jadi Oh, S2 itu oke. cuma submit proposalnya kayak lu ngumpulin tugas doang sih. Jadi Tuh. dengan asumsi ya harusnya sih kalau dari dosennya atau siapanya udah bilang oke, harusnya sudah udah oke Ya, lah ya. Udah oke ya. semoga lah. Semoga ya. Ya, Jadi Februari guys ya. Lumayan guys kalau lu kesana lagi Februari. bisa ngambil Brompton lagi tuh guys. Bisa nenteng ya. Bisa enteng, lumayan. Nah, ini kan lu apa namanya, lu sebenarnya tuh agak unfortunate ya karena lu tuh kuliah dengan harapan mungkin bisa istilahnya melihat opportunity ke depan gitu ya sebelum COVID gitu ya. Walaupun of course lu dapat Brompton banyak ya, itu another opportunity juga lah gitu kan. Tapi lu lulus ketika orang itu mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Atau juga Ya, banyak orang yang susah banget dapat pekerjaan. Gue tuh punya komunitas apa namanya milenial lah gitu, anak-anak yang baru lulus fresh graduate, dan memang concern mereka seperti itu gitu, susah banget dapat kerjaan sekarang. Nah, lu kan udah dapat kerjaan lagi nih guys, dan bahkan lebih bagus malah ya dibandingkan yang lu sebelumnya kan, bisa dibilang kan. alhamdulillah. Mungkin twice Alhamdulillah. twice the salary guys ya kira-kira ya. Or more lah ya, Nggak nyebut lah, nggak twice nyebut or lah more gue. lah ya bisa lah. Berarti or more gitu. Tapi nah itu lu gimana tuh guys kemarin prosesnya tuh? Karena menarik apa namanya untuk bisa lo share juga ke teman-teman. Oke, jadi honest to say ya, gue tuh kan gue kok kuliah tuh mulai September ke September kan. Nah, gue tuh baru
di bulan Januari 2020, jadi baru gue 3 bulan kuliah, terus kan break gitu kan, Christmas break, terus Januari itu gue udah mulai aktif nge-apply sebenarnya, dengan asumsi gue testing the water gitu. Jadi dari Januari gue apply sebenarnya simpel, gue buka LinkedIn, terus ada klik masuk ke menu jobs, terus gue apply aja tuh, apply dengan experience yang gue punya. Waktu itu gue juga belum cantumin dari kampus gue, karena kan gue juga belum lulus kan. Januari gue nge-apply, terus sampai akhirnya muncul lah COVID muncul pandemi, terus mulai itu trennya kehantem dari yang tourism itu mulai turun, terus gue juga baca info tourism mulai banyak yang ditutup, karena gue flashback, gue tuh ngambil studinya di bidang tourism, International Tourism and Management gitu. Jadi asumsi gue pengen tuh berkarya di bidang tourism tadinya. Cuman ngelihat pas lagi pandemi banyak yang ditutup dan semacamnya, gue mesti mikir nih job opportunity kan jadi semakin lebih dikit kan gitu. Jadi gue mesti pivot. Akhirnya gue mesti balik lagi ke peluang-peluang kerja yang at least mau menghargai experience gue sebelumnya, baik itu di bidang marketing, sales, atau big data, dan semacamnya lah ya, kurang lebih. Itu jadi dari Januari sampai di September ya, masih sampai gue di UK tuh, even bahkan gue sampai balik ke Indo, gue udah kurang lebih, tadi gue baru hitung di LinkedIn tuh sekitar 50-an. Gue udah nge-apply sekitar 50-an jobs gitu. Wow. 50-an, bener. Wow, gue tadi baru ngitung nih, gara-gara. Nah, ini coba kita kasih reaksi dulu ya. Gila loh 50 gitu. Guys. Oke, terus. Bener. Jadi gue ngelihat experience gue kan maksudnya cukup confidence, tapi ternyata nggak segampang itu juga gitu, dengan gue 7 tahun kerja, ditambah gelar S2 mungkin ya, value edit-nya dan semacamnya, ternyata nggak segampang itu juga gitu ya, apalagi dengan banyak yang pekerjaan banyak yang di PHK dan semacamnya, berarti kan supply tenaga kerja semakin lebih banyak, sementara demand semakin lebih dikit kan gitu. Jadi persaingannya juga bakal lebih intens lagi. Gue juga sempat kayak hopeless gitu, ini gimana nih, gue masih dapat nggak? Apalagi gue master spesialisasi di bidang tourism kan. Kayak gitulah. Akhirnya tapi gue coba terus apply. Nah akhirnya lebih ya, gue juga kemarin sempat baca di LinkedIn juga ada orang nge-share jobs itu. Jadi kita pakai rasio sebenarnya. Jadi kalau lo nge-apply, waktu itu yang orang share itu di artikel itu dia bilang nge-apply sekitar, gue lupa 500, tapi yang dapat 5 gitu. Nah, gue bandingin, gue nge-apply 50, pas gue cek juga yang confirm balik itu sekitar 5 gitu. Jadi rasionya sekitar 1-10% sebenarnya. Nah, itu balik lagi, lo di pasar tenaga kerja dihargai berapa gitu. Mungkin gue assume ya, mungkin 7 tahun kerja gue ternyata bisa mengkatalis 10% dari jumlah yang gue apply gitu. Atau mungkin orang tersebut 1%. Kayak gitu. Nah itu menarik tuh, itu menarik nih guys. Kita stop sebentar karena salah satu teori gue juga tuh guys. Karena mereka nanya nih, kak gue kok nggak dapat kerjaan, nggak ada panggil. My first question ke mereka adalah, oke, lu udah ngelamar ke berapa banyak perusahaan? Baru 2, ya wajar aja baru 2 gitu loh. Karena hukumnya sebenarnya hukum quantity aja kan. Semakin banyak lu apply, semakin banyak yang balik. As simple as that kan guys sebenarnya, ya nggak? Ya benar. Jadi jangan asumsi bahwa ketika lo apply itu udah lo tinggal duduk baris nunggu gitu. Menurut gue jangan kayak gitu, jangan banget. Meskipun kesannya kayak profesional ya di LinkedIn, terus perusahaannya gede gitu. Wah itu menurut gue coba deh lo lirik-lirik yang lain. Maksudnya nggak ada salahnya juga kan nyebar CV itu, tinggal klik-klik doang kan. Jadi itu juga gue setelah gue tadi shortlist ya, pekerjaan-pekerjaan itu menurut gue yang benar-benar unexpected gitu loh gitu. Jadi gue sampai nge-apply ke Louis Vuitton. Oh, oke. Di Indonesia. Jadi, di Indonesia gitu aja. Louis Vuitton di Indonesia. Karena kan gue dulu S1 skripsi tentang Louis Vuitton, kalau lo tahu FYI nih. Oke. Budiman. Mantap. Bentar lagi kayaknya bisa ekspor Louis Vuitton nih guys kayaknya guys. Jadi gue mikirnya, kali aja ada nyangkut-nyangkutnya nih, kan tesis gue dulu tentang Louis Vuitton kan, tentang inilah brand mahal gitulah. Terus gue nge-apply ke biro travel, jasa travel yang sampai level kayak mikro, yang karyawan cuma 10 orang, itu gue apply juga gitu. Itu di LinkedIn tuh guys, itu di LinkedIn itu kayak gitu. Kalau itu gue offline, jadi gue waktu itu karena stuck, gue googling semua travel biro partner gitu. Gue cari emailnya, gue masuk ke website-nya, gue masuk ke karirnya, gue apply itu di emailnya. Halo, salam kenal, nama saya Luga, segini-gini, terus gue tampilin CV. Even sama kayak gitu gue jabanin tuh kan. Wow. itu gue salut banget sih gue karena berarti lu sangat fleksibel ya, bisa dibilang ya, sangat fleksibel dan iya, karena
Gue waktu Iya. itu ya bener-bener mindsetnya ya kita nggak tahu kan rezeki emang udah diatur sih balik lagi. Cuman waktu Mm-mm. itu effort gue dan ikhtiar gue tuh ya gue lo share sebanyak-banyaknya gitu. Iya, 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 iya. No, Apalagi that's really apalagi good. lo udah berkeluarga kan, mesti Betul. ada itulah Ada tekanan tulang juga ya, punggung. tekanan Ya, yang lumayan kuat juga kan. jadi Oke. spektrumnya luas tuh dari yang mikro sampai yang perusahaan besar banget tuh gue apply. Nah, Mm, mm. sampai akhirnya jadi dari proses itu gue sempat dipanggil beberapa. Tadi kalau kurang lebih 5 ya, gue cek juga 5 sih. Ya, Pertama itu salah satu startup unicorn yang terbesar di Indonesia yang warna hijau-hijau. ada Itu banyak yang interview hijau gue. guys. Oh banyak aja ya? Ada Oke. banyak yang hijau. Gue Ada 2 lah dipanggil minimal. interview. Nah, dipanggil Terus, interview. Terus itu sekitar bulan Februari yang pertama di interview. Uh, terus habis itu nggak ada kabar lagi karena tiba-tiba COVID. Udah. Terus another unicorn juga warnanya orange yang happening kalau lagi 11-11, 12-12 oke, oke, gitu-gitu. oke, oke. Itu manggil juga. Waktu itu gue itu nggak ada kabar lagi. Gitu. Gue nggak tahu itu nggak ada kabar, nggak diterima atau gimana, gue lupa ya. Gue lupa itu ditolak atau apalah. Itu satu lagi. Tapi itu Terus sebelum habis itu COVID ya guys, sebelum COVID ya. Lu nggak dipanggilnya yang setelah kedua ini COVID, yang kedua ini pas lagi COVID emang, pas pas lagi lagi COVID. COVID. Oke. Nah, habis itu another 2 lagi tuh sama model kayak gitu, gue interview, habis itu nggak dipanggil. Jadi Mm, ya mungkin pas itu banyak banyak perubahan kebijakan secara internal perusahaan juga, mungkin dari yang mm. tadi mau hire banyak tiba-tiba jadi Iya, berkurang. dikit Iya. berkurang betul. Itu sampai akhirnya pas gue balik ke Indo, gue coba apply dan alhamdulillah saat gue nyampe di itu sekitar tanggal 19 September ya. 19 September gue sambil jalan apply itu interview gue jalanin 2 waktu itu paralel barengan, yang satu ditolak, alhamdulillah yang satu nyantol. Kurang lebih prosesnya sekitar 2-3 minggu lah gitu. Sampai akhirnya gue onboarding kerja di salah satu fintech ya bisa dibilang cukup gede lah gitu. Top Tapi ini 5 lah perusahaan di Big Indonesia. Five lah ya, Big Five ya. Tapi ini perusahaan lo yang sebelumnya kan berarti? Atau gimana? Ya kan? Ya adalah. Ada ya? Adalah. Ya udahlah, oke. Tapi menurut gue sih menarik banget nih, apa namanya, terlepas dari apa namanya, mau perusahaan besar atau kecil gitu ya. Tapi menurut gue sih yang bisa gue ambil hikmahnya gitu ya dari lo guys adalah effort sebenarnya yang udah dilakukan gitu kan. Ya, Karena kayak lu bilang lu sampai apply 50 dan lu kan confident juga, maksud gue lu pernah kerja di ex Pertamina gitu, ex apa gitu ya. Terus ya. juga apa namanya S2 juga gitu dan lu mau gitu untuk being flexible gitu ya in many ways karena memang itu sih yang kadang gue tangkap gitu teman-teman yang sering di komunitas gue itu sering nanya, bang ini kan gue anak teknik kimia, sekarang gue udah hampir 3 bulan gak ada kerjaan nih, gimana nih gitu ya. Gue nanya, lu udah lamar berapa perusahaan? Oh baru 2. Di mana gitu ya, sekitar teknik kimia aja ya. Ya susah gitu kan memang. Ya memang mungkin poinnya harus fleksibel ya guys ya. Kira-kira gitu kali ya. Ya benar. Gue sampai pada saat itu gue masih idealis kan gitu karena gue dengan background sales marketing, business development dan sempat megang data analytics sedikit. Terus kan gue ambil tourism dari ekspektasi gue pengen perdalam memajukan tourism Indonesia lah dengan experience gue yang gue punya. Cuman idealnya kayak gitu. Cuman ngeliat ketika COVID ini ngehantam tourism paling banyak kan paling gede sektornya. Betul. Ya gue akhirnya gue merubah cara berpandang jadi survival mode gitu. Betul. Jadi gue malah merasa, maksudnya lo sering ngeliatin kayak misalnya ada perusahaan waktu itu Thai Airways atau apa yang akhirnya jualan Oh makanan gitu gorengan, jual jadinya ya. gorengan, ya Iya ya. jualan gorengan, terus pilot yang pilot terus berubah jadi kurir kayak gitu-gitu Iya, kan. iya, Intinya kan iya, kita iya. sekarang posisi itu survival mode kan. Betul. Gitu. Jadi gue maksud gue masih selama dalam kondisi yang halal dan berkah dan semacamnya, menurut gue sih ya nggak ada salahnya gitu kan. Sambil ya kita berharap ekonomi masih semakin membaik lah. Gitu. Jadi Terus mungkin kalau gue highlight lagi berarti tadi struggle-nya lo adalah bahwa memang lagi COVID sekarang dan key sukses faktornya menurut gue adalah try as much as possible gitu ya, be flexible, try as much as possible, dan apa namanya juga be realistic gitu ya, bahwa mungkin apa yang gimana guys, lo mau nambah lagi?
sama satu lagi sih menurut gue yang penting tuh networking ya gitu. Jadi Networking, ini oke menurut oke. gue yang nggak kalah pentingnya gitu, meskipun Mm-mm. lo segede apapun, sekeren apapun di CV lo, Mm-mm. cuman ternyata kayak gue misalnya kemarin mikir, wah gue experience-nya udah oke nih, cuman pas apply kok nggak ini kan gitu. Tapi Mm-mm. ternyata mungkin dengan misalnya ini nggak tahu, misalnya lo ketemu orang di jalan atau lo ketemu Oke. temen lo, teman SMA lo, SMP lo, terus Mm-mm. lo Mm-mm. saya connect negor sapa, lo apa kabar, Mm-mm. bla bla bla, ujung-ujungnya ditawarin kerjaan, kan bonus gitu kan. Iya, Even yang iya, gue iya, sekarang iya. tuh juga karena gue dia sebenarnya gue kontak dia bukan 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 circle apa, nggak deket-deket banget gue Iya, sebenarnya, iya. cuman itu tuh Mm-mm. lagi saya aja gitu, lo apa kabar, Mm-mm. gini 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 gini, gue ada nih gini gini gini, oh ya udah gue coba play aja gitu. Tapi selebihnya dia nggak ngurus gitu, gue selebihnya ikutin proses as it is gitu loh, As it proses is. rekrutmen dari HR ke user, dia nggak ngurus karena tiba-tiba gue dilempar ke divisi yang lainnya gitu. Jadi ya Oke. gue ngerasa ya gate-nya itu, pintu gerbang masuknya itu dari manapun itu gitu. Makanya menurut gue network itu penting banget sih di sini. Betul, betul, betul. Sama nih, gue juga apa namanya, salah satu junior gue juga gitu ya, dibilang dia sempat dikena layoff segala macam gitu. Terus dia simple as kayak connect sama orang, terus mungkin main golf bareng atau main bola bareng gitu. Terus ya udah mulai muncul tuh, oh ternyata dia butuh ini, si B butuh itu ya kan. Ya, Terus dia ya, masukin CV-nya segala macam. No nepotism ya, gitu, benar. itu bukan Ya, nepotism gitu benar-benar. ya. It's Ya, as simple as networking aja kan sebenarnya kan. benar. Menurut gue apalagi sekarang momennya itu kan dengan COVID ini semakin banyak webinar online ya, which is itu Betul, banyak yang free. Itu betul, betul. opportunity juga bagi teman-teman tuh buat join, nambah network di situ, gitu sih. Itu Betul, betul, peluangnya betul, bagus menurut betul. gue. Nah, jadi tadi kita udah bicara soal how you secure the job gitu ya. Nah, kalau menurut lo nih guys, apa namanya, skill apa sih yang harus dikembangkan oleh milenial lah ya atau anak muda sekarang gitu biar bisa bisa masuk ke dalam tadi lo punya big fintech gitu ya atau mungkin startup yang besar gitu ya. Menurut lo skill apa sih yang anak-anak muda ini harus dikembangin? Karena banyak sebenarnya. Tadi circle gue, teman-teman gue itu yang masih milenial bilang, Ya, gue pengen banget nih bang masuk ke fintech atau pengen banget nih masuk ke apa startup gitu. oke. Kalau menurut gue pertama basicnya itu mental sih gitu. Lo mesti mental pejuang dulu. Karena Udah tadi ya pejuang. ketika lo ini jangan lembek gitu ya. Kita sama-sama berjuang job seeker. Gue juga pernah ngerasa pengangguran kan agak lama gitu. Tapi ya itu kita mesti rubah mindset dulu, optimis gitu. Itu satu sih modal dasarnya. Kedua, menurut gue kalau bicara di dunia startup, ya karena gue nyemplung di startup sekitar berapa ya, 4 tahun, 5 tahun ini gue di dunia startup. Ini dunia agak unik ya, beda sama kerja kantoran biasa. Karena di lingkungan kerja yang startup ini cukup agile gitu, dalam artian lo bisa berinteraksi sama teman yang cross division, dan lo juga bisa belajar langsung di situ. Jadi nggak perlu ada birokratis, lo bisa langsung nanya ke tempat yang lain dan semacamnya. Cuman yang perlu di highlight, skill yang menurut gue cukup relevan adalah pertama analytical dan critical. Mhm, Kedua itu lo data sensing, jadi lo mhm. apa-apa mesti based on numbers. Jadi lo nggak bisa ngemeng kayak ini kenapa performanya turun, ya nggak tahu ya Pak gitu, atau ya mungkin karena apa gitu. Lo nggak bisa kayak gitu tuh, lo mesti Oke. ya Pak, kalau kalau ngelihat dari tren belakang ini kurang lebih sih emang kita lagi turun 13%, let's say. Tapi kalau mengacu ke program yang pernah kita jalani, ini sebenarnya kita bisa mengcover upscale sekitar 20% ya, gitu-gitu, lalu masih ada basic datanya. Jadi emang data driven-nya lo mesti kuat banget di situ. Terlepas dari background apapun itu ya, meskipun lo dari mungkin ya dari sastra yang verbal banget atau komunikasi dan segitu. Tapi menurut gue data driven itu penting banget buat diterapin atau at least menambah sensing numbers kita. Itu Mhm. karena gue juga dulu background marketing kan, gue Iya. dulu mikir marketing itu cuman advertising gitu yang kreatif sama ngemeng-ngemeng lah ya, presentasi gitu. Tapi ternyata marketing juga all about numbers juga ujung-ujungnya gitu kan. Jadi buat Bikin bikin teman-teman bikin iklan gitu ya atau bikin apa namanya, ya, bikin oke, atau nego gitu kan, nego negotiation betul. dan semacamnya gitu. Tapi ternyata ini semua all about numbers. Jadi teman-teman yang mungkin dulu background S1-nya nggak banyak berinteraksi dengan numbers, cobalah belajar numbers. At least baca grafik aja gitu, baca grafik kenapa naik, kita bikin apa namanya projection dan semacam itu penting. Habis itu Ada sih ada ini nggak, tadi kan lu bicara soal grafik, soal number gitu, ada rekomendasi nggak how people can, getting better at it, at least gitu? Mungkin ada website yang menurut lu perlu ke sana atau mungkin kalau gimana menurut belajar lo? banyak ya, cuman
kalau gitu coba di Medium kali ya. Medium tuh banyak orang Medium. sharing-sharing juga sih, dan itu bahasanya Oke. agak light lah, agak ringan. Mm-mm. Terus ya kalau yang pro banget ya udah masuknya ke ini sih. Ya adalah situsnya, gue juga lupa sih sebenarnya. Ada Mm-mm. situs-situs yang intinya sekarang itu semuanya sudah well provided di internet sih. Tinggal Mungkin belajar. kayak semacam Udemy atau mungkin kayak semacam Coursera gitu ya. Terus Ya, ke cuma sana. kalau lo bicara yang data analytics tuh ada satu forum tersendiri, gue lupa banget namanya apa gitu. Oke. Kemarin gue Nanti sempet, kita bisa taruh di link atau nanti ya di bisa apa bisa. namanya deskripsi ya, biar Ya. teman-teman bisa ke sana. Oke, tadi lu Selebihnya mau sih nambahin menurut lagi gue tuh. Ha. komunikasi sih ya, interpersonal skill sih, karena di sini lo bakal berinteraksi secara masif ya, secara cepat, dan kerjanya juga dynamic banget. Lo dituntut target, lo mesti delivery project lo dengan on time. Satu sisi lo mesti koordinasi dengan divisi lain dan semacamnya. Jadi menurut gue gimana cara lo handling waktu, terus lo tahu mau ngapain next-nya. Jadi menurut gue inisiatif itu penting banget. Kalau lo nggak tahu, lo bisa nanya ke temen lo gitu. Temennya. Jadi ya itu sih. Nah, Gitu. sekarang kan lu mungkin secara wisdom udah dapat nih guys ya. Lu tadi gue bilang udah punya sampingan, lu juga sudah punya apa namanya kerjaan yang alhamdulillah pas dan bahkan better lah apa compare sebelumnya. Lu juga udah S2. Jadi mungkin secara apa namanya secara level lu udah oke banget gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke tema KKN nih ya, kuliah, kerja atau nikah gitu ya. Nah, gimana menurut lo nih sekarang? Yang mana duluan nih harusnya nih? Kalau kita bicara konteks KKN ya guys. Aduh, berat nih. Kalau ngelihat konteks, jadi ini kita konteksnya konteks lagi pandemi ya. Lagi pandemi betul, lagi COVID ya. Ya ini kita nggak bisa ngoyo juga sih, kan balik lagi ke kemampuan kita. Pertama, kalau dulu yang sebelumnya kan dari diskusi kita ini sempat kesimpulannya adalah lo kerja dulu gitu kan. Kerja kenapa? Karena lo bisa re-experience, habis itu lo tahu kondisi real di lapangan kayak gimana, tahu bisnis case yang asli kayak gimana. Kemudian ketika lo kuliah, lo kira-kira bisa sensingnya lebih dapat lah kalau udah terlatih pada saat lo kerja. Karena Ya, dunia bisnis itu kurang lebih ya akademis yang study case di dunia kerja gitu. Which is itu gue alami banget pas S2 kemarin, relatif lebih mudah mencernanya lah dibanding, ya mohon maaf ya, maksudnya teman-teman yang baru S1 tapi langsung ke S2 gitu. Terus dengan kondisi yang sekarang, gue ngelihat, karena kan kondisi tadi kalau kerja terus baru kuliah, kalau sekarang itu kondisinya kerja lagi sulit gitu kan. Yang tadi gue bilang, kalau apa demand-nya lagi dikit tapi supply-nya banyak banget gitu, which is teman-teman juga bakal kesulitan buat ngeplay kerja gitu. Nah, kalau ngeliat kayak gini, kalau ada potensi buat kuliah duluan, menurut gue sih nggak ada salahnya gitu. Kenapa? Karena kuliah ini menurut gue bisa lebih fleksibel gitu. Karena pertama, mereka juga sudah banyak yang mulai nerima kuliah online. Kedua, ya mereka bakal tetap aktif ngerekrut gitu. Karena kalau nggak kan nggak mungkin edukasi itu berhenti gitu kan, nggak. Jadi menurut gue dilihat aja opportunity yang mana yang lebih ada duluan aja gitu. Toh kita di sini juga sama-sama kondisinya adalah saling memperkaya ilmu lah. Maksudnya orang yang kerja juga ujung-ujungnya mesti apa ya, belajar sendiri gitu lah, kayak self learning di tadi ya, di Udemy, di apa namanya sekarang yang kemarin Coursera, itu Coursera, Coursera. Coursera atau ruang guru Ruang gitu guru, kan. iya, iya, Toh iya, gue yang iya. kerja juga masih ikut kursus-kursus kayak gitu buat nambah ilmu gitu. Nah, maksud gue bagi teman-teman yang pengen tetap aktif dan produktif dan nyiapin bekal, menurut gue nggak salahnya juga lo ngambil kuliah nih, mumpung momennya seperti ini gitu. Jadi ya pasti ada hikmah lah di balik semua inilah. Gitu Gue sih. pikir, Baru gue pikir lu bakal bilang nikah dulu guys. nah kemarin kalau Karena kalau nikah ini kalau sekarang lu sebenarnya, nggak bisa kerja, terus lu nggak bisa kuliah juga gitu kan? oh ya, sorry. Misalnya nih Nikah gitu loh. justru gue juga tadi mau naruh di depan saya NKK ya nih. NKK, Karena kenapa NKK nikah BKK. duluan? Ya, karena nikah itu sekarang udah nggak ada kos, Van, gitu. Lo cuma Oh iya, modal kos, betul. apa ya? Kos ngundang ini doang, ngundang penghulunya. Penghulu ya, nah penghulu. Ya Iya, lo paling nggak sama perlu dekorasi ya. dikit-dikit gitu ya. Sama Iya, buat makan sama keluarga doang sekarang ya semua palingnya. pakai Zoom. Lo nggak usah pakai Betul. catering yang gede-gedean kayak gitu-gitu kan gitu. Jadi Betul. boleh juga tuh dipertambahin nikah tuh dengan low cost banget sekarang. Udah kan online gitu kan. Betul. Nah Gitu. betul banget. Apa jokes aside ya, tapi menurut gue itu very logical Iya, steps make sense juga sih menurut gitu gue. ya, make sense. Karena kan Iya, tentu ya namanya nikah kan pasti membawa rezeki, itu udah pastilah iya, gitu ya. iya, iya. Tapi tadi bener banget guys, lu bilang bahwa kos nikah itu udah lebih murah, tapi mungkin bisa lebih mahal kalau ya
dekorasinya macam-macam ya. Tapi Ya, kalau simple standar kirim orang pakai Zoom sih harusnya mungkin 10 iya, bisa 80% lebih murah dibandingkan zaman kita iya, dulu kali ya. Zaman kita dulu ya. betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, Gas. Kalau lu ngelihat diri lu di masa muda, ya ini pertanyaan yang akan gue kasih ke semua guest di podcast ini adalah apa nasihat yang mau lu berikan kepada your younger self? Let's say ketika lu umurnya 22 tahun, mungkin pada saat lu mulai karir. Kalau sekarang udah ada di tempat ini nih, what would you do differently than what you did today? Kalau lu bisa lu gas di masa lalu nih, lu bisa kembali ke masa lalu, apa yang lu mau kasih tahu ke lu gas yang baru lulus kuliah waktu itu? Kalau bisa dibilang gue pengen kerja maksimal 3 tahun, Mm-mm. tapi itu benar-benar di apa ya, di bidang yang ngasah cara berpikir gue gitu. Bisa dibilang ya Mm. mungkin konsultan atau intinya lo Hmm. masa muda lo diperes dulu lah gitu. Diperes Diperes tuh dulu. benar-benar lo di challenge, gimana lo analisis lo, gimana lo ngatur waktu lo dan semacamnya. Intinya kita bersusah dulu selama 3 tahun itu struggling. Mm-mm. Terus abis itu gue pengen nge-apply ke Amerika gitu. Kenapa Amerika? Karena gue Mm-mm. masih American Dreams lah ya. American Cuman akhirnya Dreams gue ya. nyasarnya ke UK ya, ketemu Irfan Not lagi. bad, not bad. Ketemu gue lagi. Ya, impian gue itu masih American Dream sih, karena ya Mm. waktu itu jujur aja gue sempet cita-cita pengen lanjutin ke UPenn gitu. Ini UPenn, ya apa namanya Pennsylvania ya. ya situ ngambil Lagi rame tuh marketing. gara-gara Trump sekarang kan Pennsylvania. Oh ya, terus ngambil marketing gitu. Jadi sebenarnya Mm. cita-cita gue gitu. Cuman ya itulah, makanya lo mesti bisa membalancekan antara ekspektasi sama realita lo. Toh gue juga alhamdulillahnya jatuhnya mimpinya ketinggian, jatuhnya ke UK gitu. Iya makanya, Alhamdulillah makanya. masih Betul, ya. betul, betul. Jadi kalau gue bilang yang mau lakukan berbeda dari yang lo lakukan sekarang adalah pertama lo mungkin akan join ke konsultan dulu daripada ke Ya. perusahaan yang dulu Karena pernah buat lo gue itu ituin ya. benar-benar, buat gue itu penting banget di masa muda, karena ya gue nggak mau ngebandingin dengan apa yang gue alami ya, karena apa ya, jalan orang pertama beda-beda. Terus kalau gue kan ngelaminnya masa muda itu gue dengan agak cukup foya-foya kan, agak Hmm, cukup terlalu nyaman gitu, bukan foya, terlalu nyaman. terlalu nyaman, oke. Gue kerja di tempat yang sangat nyaman sehingga membuat gue kurang kurang terdevelop, atau mungkin tidak apa ya, sebenarnya menurut gue saatnya belajar banyak sih menurut gue. Jadi carilah ketika lu lulus tempat kerja yang mampu mendevelop lu, baik itu dari secara skill maupun secara attitude maupun secara soft skill lu dengan baik. Habis itu lu lari ke luar negeri buat kuliah. Habis itu lu apa, dengan kuliah tuh lu menambah wawasan lagi, lu bisa beradu pikiran, bertukar pikiran dengan orang-orang luar sana yang mungkin ya bisa mentransfer knowledge lu, memperkaya enrichment lu, ilmu lu. Habis itu lu balik lagi. Jadi asumsikan kalau di Amerika itu kuliah berapa sih? Dua tahun ya? Dua Dua atau tahun, tiga dua tahun. tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Berarti kan 22 tambah 3, 25, 27. Nah, 27 lo balik. Nah, udah tuh saatnya lo matang tuh 27 sampai 30 ke atas tuh. Benar-benar saatnya lo udah tahu nih, oh gue udah punya sikap kayak gini, gue pengen kontribusi di mana tuh, menurut gue lo udah lebih terarah sih. Dan katakanlah begitu lo pulang dari Amerika tadi, ini your dream ya. Lo masih Ya. pengen kerja di fintech juga atau mungkin di startup juga atau Oh ya, bikin sorry, your own company tambahan gue. misalnya gitu. Ya, tambahan gue selain tadi, lo juga mesti sambil belajar teknologi gitu. Kenapa? Itu Oke. menurut gue penting banget, karena ya bisa dibilang ini sebagai tools. Ya, gue sering baca-baca juga, teknologi sebenarnya sebagai tools untuk membuat hidup manusia lebih simple gitu kan. Ya. Nah, kalau lo bisa mengutilize dari ilmu lo, knowledge, experience lo dengan teknologi, itu menurut gua bisa jadi solution sih, maksudnya bagi hajat hidup orang banyak gitu. Ya. Gitu. Ya. Sekarang kan Ya. teknologi terus berkembang, apalagi mungkin di Amerika ya sumber teknologi ada Silicon Valley dan Betul. semacamnya. Betul. Gitu. Oke, guys, thank you banget nih guys. Apa namanya, bermanfaat banget. Gak hanya buat teman-teman di luar sana, tapi juga buat gue pribadi, karena kita sering ngobrol, tapi kan ini lebih intim gitu ya, lebih intimate gitu ya. Apa Nah, kan namanya? ngobrol kalau tanding FIFA doang. Kita di doang. Oh iya betul. Tapi gue seringnya menang sih guys. Oh iya. Jadi itu satu hal lah. Gue mau recap sedikit omongan kita tadi. Jadi Boleh. hal yang gue tangkap banget dari apa yang sampaikan lo guys tadi adalah pertama, memang lagi zaman susah ketika kita lagi COVID gini. Apa sebaiknya memang kita survival mode gitu ya. Dan satu hal yang gue salut banget adalah bahwa poin untuk dapat kerjaan itu as simple as hukum of quantity aja. Semakin banyak lo apply, semakin banyak yang dipanggil. Kalau lo apply-nya 500, yang dipanggil 50 gitu kan. 50-nya yang dipanggil mungkin akan terima 10. Nah, lo tinggal pilih.
Karena salah satu quote yang gue seneng banget adalah jangan jadi orang yang mencari pekerjaan tapi dicari pekerjaannya. Jadi lo tinggal memilih pekerjaan gitu kan. Nah itu yang satu hal yang gue dapet. Yang kedua juga adalah skill tadi data analytics, data science itu penting banget terutama kalau lo mau kerja di big startup. Yang ketiga adalah kalau lo mau do things differently gitu ya di masa muda lo mau join ke perusahaan yang 2-3 tahun konsultan apapun itu yang membuat lu cara berpikirnya berubah gitu ya. Uh, Ya, banyak apa ya ketidaknyamanan di awal itu penting karena ya untuk benar. membuat lo bisa Betul, lebih cepat grow-nya gitu ya dibandingkan betul, kenyamanan di betul. awal. Ya Kira-kira gitu itu. kali guys ya. Betul, betul, itu maksud gue. Oke, guys, thank you banget for your apa namanya knowledge and wisdom. Surely everybody who listen to this podcast will be inspired dan apa namanya. Nanti kita akan coba ajak lu guys lagi ke podcast berikutnya tapi mungkin ngomongin soal Brompton dibandingkan ngomongin soal kerjaan ya. Oke, guys, thank you banget ya guys ya. Oke. See Siap, you Man. next Sama-sama, podcast Man. guys. Bye. Siap. Bye.